Pernah nggak sih ngerasa perut tuh nggak enak, begah, atau perih gitu habis makan? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Kondisi yang sering kita sebut sakit mah ini emang umum banget. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah tuntas gimana cara ngatasinya. Mulai dari pertolongan pertama yang bisa langsung dicoba, sampai ke strategi jangka panjang. Yuk kita mulai. Oke, jadi perjalanan kita hari ini dibagi jadi 5 bagian. Pertama, kita kenalan dulu apa sih sakit mah itu sebenarnya. Terus, kita belajar apa yang harus dilakuin pas gejalanya datang. Kita juga bakal intip beberapa obat herbal yang populer. Nah, bagian paling penting nih, soal diet yang benar. Dan terakhir, kapan kita harus sadar diri buat ke dokter. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Sebenarnya, apa sih yang terjadi di dalam perut kita pas kita ngerasain gejala-gejala yang ganggu banget itu? Gimana? Kedengarannya familiar nggak? Rasa cepat kenyang padahal makannya baru dikit. Atau ada sensasi panas yang naik dari ulu hati ke dada? Nah, ini pengalaman yang umum banget. Dan seringkali jadi sinyal pertama kalau ada yang kurang beres sama lambung kita. Nah, ini nih bagian yang super penting buat dipahami. Jadi, di dunia medis, sakit mah itu istilahnya dispepsia. Penting banget buat dicatat. Ini tuh bukan penyakitnya, tapi kumpulan gejala. Anggap aja ini kayak alarm dari tubuh kita yang ngasih tahu kalau mungkin ada masalah lain di baliknya, entah itu GERD, gastritis, atau yang lainnya. Jadi kuncinya tuh kenali gejalanya. Mulai dari rasa penuh dan kembung, terus mual, sampai nyeri di ulu hati dan sendawa melulu. Gejala-gejala ini tuh cara tubuh kita ngobrol sama kita. Kalau Anda sering ngalamin beberapa dari gejala ini barengan, ya kemungkinan besar Anda lagi berhadapan sama yang namanya dispepsia. Oke, kita udah kenal sama gejalanya. Terus, gimana dong kalau rasa nggak nyaman itu udah terlanjur nyerang? Nah, sekarang kita pindah ke langkah-langkah praktis yang bisa langsung ngasih kelegaan. Ini dia, 6 jurus pertolongan pertama yang bisa langsung dipraktekin. Coba deh, longgarin pakaian buat ngurangin tekanan di perut. Terus, duduk tegak atau ganjal kepala pas tiduran, itu biar gravitasi bantu jaga asam lambung nggak naik. Jahe sama madu itu efeknya nenengin banget. Nah, yang unik, ngunyah permen karet itu bisa micu produksi air liur yang fungsinya bantu netralin asam. Simple kan? Tapi efeknya kerasa banget. Selain tindakan cepat tadi, banyak juga nih yang cari solusi dari alam buat pertolongan awal. Yuk kita lihat beberapa produk herbal yang sering banget dipakai buat ngatasin gejala-gejala ringan. Di slide ini kita bisa lihat rangkuman 5 produk herbal yang gampang ditemuin. Coba deh perhatiin, ada polanya kan? Ada 3 bahan utama yang muncul terus. Kunyit, madu, sama jahe. Kunyit itu tugasnya ngelindungin dinding lambung, madu bantu netralin asam, dan jahe itu ngebantu biar lambung lebih cepat kosong. Ini nunjukin gimana bahan-bahan alami ini punya cara kerja yang beda-beda tapi saling melengkapi buat meredakan gejala. Nanganin gejala saat kambuh itu penting, tapi yang lebih penting lagi kan mencegahnya datang lagi ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke strategi jangka panjang yang paling nampol pengaruhnya, ngatur apa yang kita makan. Gambar ini ngejelasin tujuannya dengan pas banget. Diet lambung itu bukan berarti diet ketat yang nyiksa ya. Intinya tuh cuma milih makanan yang gampang dicerna, nggak memicu produksi asam berlebih, dan intinya kita baik-baikin lambung kita. Oke, kita bedah satu-satu ya, mulai dari karbohidrat. Coba deh pilih karbohidrat kompleks kayak bubur atau roti gandum yang dicernanya pelan-pelan. Sebaliknya, coba kurangin karbohidrat olahan sama gorengan. Kenapa? Soalnya makanan jenis ini lebih berat buat dicerna dan bisa bikin asam lambung naik. Lanjut ke protein. Kuncinya di sini adalah pilih yang rendah lemak. Ayam tanpa kulit, ikan, tahu, tempe itu pilihan yang cerdas banget. Hindari dulu deh daging olahan atau yang lemaknya tinggi, karena butuh waktu lebih lama buat dicerna, yang ujung-ujungnya bisa ningkatin tekanan dan produksi asam di lambung. Nah, yang terakhir, buat buah dan sayur, aturannya gampang banget. Pilih yang nggak terlalu asam dan nggak bikin banyak gas. Pepaya, melon, pisang itu terkenal sahabatnya lambung. Sebaliknya, sayuran kayak kol atau buah yang asam kayak nanas itu sebaiknya dihindari dulu, apalagi pas gejala lagi kambuh-kambuh. Oke, perawatan mandiri dan diet itu penting banget. Tapi kita juga harus pinter-pinter tahu kapan saatnya bilang, oke, ini waktunya butuh bantuan profesional. Bagian terakhir ini krusial banget, soalnya ini tentang ngenalin kapan harus ke dokter. Seperti yang kita lihat di sini, dokter itu punya banyak senjata buat nanganin ini. Mulai dari antasida buat gejala ringan, obat yang lebih kuat kayak PPI buat neken produksi asam, sampai antibiotik kalau ternyata penyebabnya itu infeksi bakteri. Ini nunjukin betapa pentingnya diagnosis yang tepat biar penanganannya juga pas. Nah, ini patokan yang jelas banget.
Kalau semua usaha di rumah nggak juga bikin membaik, atau gejalanya balik lagi tiap minggu, jangan ditunda-tunda lagi. Ini tuh sinyal kuat kalau Anda butuh pemeriksaan lebih lanjut dari seorang profesional medis. Dan ini penting banget buat Anda tahu ya, semua yang kita bahas ini tuh bukan info katanya-katanya, semuanya didukung oleh para ahli di bidangnya. Yang Anda lihat ini adalah sampul konsensus nasional penata laksanaan dispepsia, yang jadi panduan buat dokter-dokter di seluruh Indonesia. Jadi dasarnya kuat banget. Jadi, pada akhirnya, pertanyaan terpentingnya adalah ini. Gejala yang Anda rasakan itu bukan sekedar gangguan, itu adalah pesan. Itu cara tubuh Anda ngobrol sama Anda. Perut Anda lagi coba ngasih tahu sesuatu. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda udah siap buat mendengarkan dan ngambil langkah yang tepat?